belakang, but let's see dari Dewa mereka sudah memutuskan untuk menggunakan Masha sebagai roamer. Yes. Oke, itu dia deretan hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Antara Onyx dan juga Dewa. Dan sekarang di match yang pertama, di game yang pertama, Land of Dawn sudah siap memberikan cerita dan juga untuk IPL Arena. Kita mau dengar mana suaranya. Wow, oke kalau begitu, let's go. Itu dia, semangat minggu terakhir ya. Di minggu yang ke-6. Kan giring kita menuju ke dalam game yang pertama. Dan pergerakan agresif terlihat di mana Dewa. Hey. Tapi Kimura terlalu jauh bermain. Dan masih coba akan dikejar oleh Lutfi. Dan tentunya tidak akan terlalu dipaksakan juga oleh Lutfi. Ya, dan itu jelas adalah satu kerugian untuk Kimura juga karena katapult satu yang di bawah. Buset dari case sedikit lagi dan berhasil diamankan. Di-convert menjadi first blood untuk Kairi. Kayaknya kalau sekarang mau main pelipir ke area jungle lawan di awal kayaknya agak sedikit ini ya. Harus ada perhitungan ya kalau awal. Setuju sih, apalagi kan melihat bagaimana komposisi Dewa sendiri juga ya. Gimana Masha untuk di early game, apalagi belum punya Thunderclap, belum punya Heptasis. Dia akan menemui sedikit kesulitan dan ini dia untuk emblemnya Watt. Bukan dengan basic common emblem, tapi dengan emblem assassin. Ada Thrill dan juga Master Assassin akan mengincar untuk bisa memberikan damage yang besar terhadap cewek dengan basic common emblem dia. Sedangkan Trian sebagai roamer memilih untuk menggunakan full assassin. Iya, 1 menit 26 detik level 4 sudah berhasil digapai oleh Kairi ya. Ya makanya ini seperti udah kita bahas di awal ya. Memang ketika Kairi memainkan Assassin Jungler, ini tempo farmingnya tuh bener-bener cepet banget. Ya, apalagi ini Nolan ya. Iya, dan itu yang dibutuhkan juga memang sebenarnya untuk Kairi menang di early game dengan beberapa draft, komposisi draft yang dibawakan sama Onyx ini penting juga sih kalau awal. Iya, dan kita tahu bagaimana dari Nolan biasanya dia bisa menang level dibandingkan dengan Fredrin dengan mengatur tempo bagaimana cara dia mendapatkan creeps. Apalagi kan Onyx membawakan Grook ya di tangan dari Keyboard, jadi harusnya bisa bermain lebih agresif. Tapi di area bawah, Oke, tertarik ke arah satu player tapi barusan final slash-nya gak kena ke arah Sans. Dan ini adalah informasi yang bisa didapatkan juga dihantarkan di area dan turtle-nya. Kenapa? Karena Lutfi sudah standby, Vengeance sudah langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang untuk Fredrin Geria mundur sedikit penalti zone dan dikeluarkan pula pertempuran kembali terjadi di area turtle. Dan juga untuk kali ini Lutfi-nya mau ke arah mana langsung kejar kiri dengan Sans. Vengeance sudah diaktifkan oleh Kimura. Tapi untuk turtle-nya masih dicuekin dan mau gak mau Lutfi harus mudik dulu. iya itu harus mundur karena mau nggak mau kalau dia terlalu memaksakan tentunya akan kalah dari segi jumlah. Buset, Kali ini dari gaduh kayak begitu dan final slash-nya connect. Kairi pun lejap di area itu. Oke, itu sayang banget ya. Karena Kairi tadi kalau kita melihat bagaimana dia udah di level 6 sebenarnya. Tapi ternyata dengan double Thunderclap dan juga ada satu final slash tadi yang masuk semuanya tanpa adanya imunitas dari Nolan yang memang sudah dihilangkan lama. Membuat dia nggak bakal bisa sustain. Oke, untuk sekarang ada satu lava gong tadi yang ingin diamankan dan berhasil seperti itu Gary. wah itu sayang banget ya dari Kairi yang udah menang level namun kalah dari setup team fight-nya yang dibawakan oleh Dewa. Siapa yang menyangka ternyata 3 pemain dari Dewa langsung menargetkan ke arah Kairi. Tapi prediction by Samsung Galaxy S24 series tentunya Pak Gulung seperti biasa akan berbeda ya. Iya, sama Mirko ya berarti. Sama Mirko. Oke, dan Tidak dipandangin saya kali ini, alhamdulillah selamat. selamat saya. Selamat aman, ya. aman di jalan pulang gue. Tapi ya ngelihat setup yang baik tadi dari Dewa pun meskipun terlihat dia lihat terjam. Buset dah ini malah Targetingnya. main serudu dan itu yang tadi gue sebutin Pak. Dia bakal ngikut kalau memang animasinya duluan. Entah itu akan berhasil atau enggak. Karena untuk sekarang terlihat projectile-nya connect, Mystic Gush-nya dikeluarkan. Tapi masih ada Netherrealm dan juga untuk sekarang dari area Purple Buff-nya ingin langsung dikuasai pula oleh Carry. Dan berhasil langsung diamankan sepertinya. Dan untuk Watt-nya berhasil mengeluarkan ke arah satu Legend Bones. Namun untuk kali ini pertempuran masih terus berlanjut. Final Slash-nya connect lagi ke arah 2 player. Dan juga Watt-nya kembali hadir untuk bisa membantu rekan-rekannya dan cukup untuk kali ini. Wah menurut aku Drian sih agak terlalu mungkin tujuannya benar, targetingnya benar-benar langsung ke arah Kairi. Tapi main di second turret atau mungkin aku bisa bilang turret kedua ini agak sedikit berisiko memang. nah ya, terlalu dalam juga Terlalu sebenarnya. dalam ya. Benar overextend tapi setidaknya itu membuahkan hasil bagi Dewa sendiri di mana mereka ngedelay. Purple buff jatuh ke tangan Dewa United tadi. Ya, ini sama role-nya Drian sama Lutfi nih jatuhnya. Tumbal aja udah pokoknya. Masuk. Tapi bedanya kan Drian kan roamer. Betul. Dia roamer dan juga dia bakal punya damage nanti apalagi masuk mid to the late game ini Masha akan cukup bersinar ya. Satu item sebenarnya Heptasis menjadi salah satu item wajibnya dia. Memang ada sedikit perubahan adjustment untuk Masha tapi menurutku itu masih tetap bakal kepake dengan Thunderclap dia yang bisa
terus-terusan dipakai. Iya. Dan Tentara kedua kali ini harus diambil oleh Onyx atau enggak mereka. Tentunya kan semakin sulit karena lagi-lagi Waduh, itu penalti zone connect langsung loh. Dan apa kabarnya? Masih ada Netherlands yang bisa menyelamatkan bola pergerakan. Tapi Wild Sharks dikeluarkan bola dan connect tadi ke arah beberapa player. Mystic Gush-nya di bagian belakang. Sharks-nya masih dalam posisi yang begitu baik. Namun untuk sekarang, pergerakan yang dilakukan oleh dia tadi mencoba untuk bisa menggaruk ke arah beberapa player. Tapi untuk kali ini ada dua player yang HP-nya dikit banget. Selamat mereka. Ini create space-nya dari Deo bagus sih kok menurut aku. Mereka kasih space yang sebanyak mungkin. Benar-benar menzoning pemain-pemain dari Onyx untuk gak bisa mendekati ke arah objektif turtle-nya. Dan Giri dapat space yang banyak banget. Berkat adanya lagi-lagi pergerakan dari seorang Kimura dan juga Drian. Iya, dan memang itu meskipun tadi Drian tumbang ya. Cuman memang ada pertukaran yang berhasil mereka dapatkan dengan satu turtle. Iya benar. Itu open space banget tadi dari Drian. Lagi dan lagi ya, Meh? Iya. Kita tumbalin aja Driannya nggak apa-apa. Udah, Drian. Udah, lu tahu kan role-nya seperti apa? Dan bahkan sekarang Drian sudah memiliki heptasis. Nah, ini kita bikin heptasis. Ya. Benar, satu heptasis di tangan Adrian. Lawan pun menang. Sementara, Buset dah. Itu di tengah Stars-nya harus mengeluarkan satu flicker. harus mundur deh. Karena udah melihat pergerakan juga ada Aramis dari Case yang datang setiap membantu. Namun pergerakan dari pemain-pemain Dewa sekali mereka dapetin early, mereka nggak berhenti kok. Mereka pressure semua landingnya. Nah, meskipun terlihat mungkin di sini Dewa bisa memegang kendali dari tim fight ya, tapi untuk goalnya sendiri Onyx mereka masih cukup unggul. Iya. Mereka masih dapetin space untuk bisa selalu farming dan lihat bagaimana Gary yang memang berusaha ini untuk bisa mendelay dan Kairi yang dikejar habis-habisan oleh Drian. Wah, ini dibikin gak nyaman sama sekali sih dari Kairi sendiri. Meskipun terlihat perbedaan levelnya cukup jauh ya. Ah ya, kalau kita bicara Masya itu kalah level ya, itu gak masalah. Gak masalah. Selama itemnya jadi. Iya. Dan sekali Thunderclap juga Betul. sakit banget ke arah Kairi ya. Ini mungkin terlihat ya, Drian kali ini kalau bagi yang bisa dibilang ya kaum-kaum epic game loh. Drian wah kebelet ngekill nih. Wah, Driannya mati mulu nih. Offside kebuka nih, mulu offside nih. gitu ya. Offside mulu nih, tapi mereka nggak memikirkan apa strategi yang bisa didapatkan dari dia melakukan hal tersebut gitu loh. Dengan fungsi dari Masya yang emang harus menabrak ataupun menghancurkan momentum siapapun yang ada di area tersebut. Oke, sementara Keyboy Oke. coba sebelum mundur. Ini dia. Waduh, Wild Sharks tadi udah dipakai tapi Keyboy-nya masih berhasil sampai juga kabur. Namun, untuk kali ini Watt-nya berhasil Lycan Force-nya tadi connect dan juga menggaruk ke arah satu batu tersebut. Lihat itu dia, yang tadi kita berkali-kali lihat ya, kalau sampai total yang ketiga Kairinya benar-benar gak dikasih space untuk mendekati ke arah objektif. Ya, ketika Kairi berusaha untuk mendekat dia langsung di zoning. Di Ini ada zoning semuanya. banyak pemain Dewa yang memang mereka sudah bersiap-siap. Waduh, penalti zone-nya sudah dikeluarkan pula. Luffy-nya menjadi ambang-ambangan terdepan untuk bisa ngebadanin rekan-rekannya. Namun untuk kali ini mereka semua melakukan pertempuran kembali dan Drian menjadi korban hanya saja. Ludwig tertinggal sendirian seperti apa nasibnya. Bonyok dari atas ke bawah. Iya, ada pertukaran di mana Drian yang akan ditukarkan oleh Luffy, tapi memang tim fight barusan juga karena Kairinya akhirnya jadi ke arah heptasisnya. Iya, dan juga Drian tadi dia usil mundur cewek karena buat Thunderclap-nya memang mengarah ya itu langsung menuju ke cewek. Dan kali ini terlihat bagaimana Watt sebagai gold laner dia unggul 2 level juga dibandingkan dengan cewek. Jadi masih cukup tertekan ternyata bagi Onyx. Secara gold tidak terlalu jauh, invasi mungkin. Ya, ini mereka udah berani loh, tapi masih tetap berani. Hey, Lycan Force-nya dan untuk kali ini Kairi yang memiliki karena tertangkap basah Kairi. Bye-bye and goodbye. Namun Keyboy, seperti apa lagi nasibnya Keyboy? Dengan menempelkan dirinya karena bebatuan pasifnya menyala Final Search-nya kode ke arah beberapa player dan menjadi korban lagi harusnya. Untuk kali ini Keyboy menjadi orang yang gila dengan sangat cepat dan juga ada Ludwig menjadi abang-abangan terdepan. Tapi mendadak cewek hadir dengan satu blazing duel yang begitu meyakinkan hingga membuat beberapa player memiliki oleh Dewa United Esports langsung menghilang. Hanya saja Masya mengamuk siapapun yang ada di depan si Garuk. Hampir bisa mendapatkan siapapun yang ada di area tersebut, tapi Ludwig triple KO. Tapi jujur Drian serem banget sih kok. Iya, dia tiba-tiba datang langsung fokus untuk mengeluarkan Thunderclap dia juga. Dan memang tadi Drian masih belum jadi mungkin second item dia. Iya. Tapi kita tahu bagaimana potensi dia setiap kali masuk ke team fight. Dewa seakan-akan mereka kayak bisa ngebalikin keadaan. Meskipun tadi masih belum bisa juga ya. Iya. Onyx yang mungkin mereka selalu bisa dapetin tempo untuk buka fight-nya, selalu bisa dibalikin di zoning balik sama pemain-pemain dari Dewa. Kairi, menurut aku ini memang udah jelas targeting dari Dewa. Bener-bener di depan mata mereka mau take down Kairi dulu. Ya, antara ya mungkin Kairi atau cewek juga ya. Karena tadi Dewa juga sempat diprioritasin sama Watt untuk ditumbangin juga. So, menurut aku kalau tim fight besar ini akan ada sedikit ya pasti pergantian. Siapa yang akan nge-hit ke arah Kairi, siapa yang akan fokus untuk menumbangkan cewek. Tapi Drian ini menurut
menurut aku rotasi dia bener-bener gak berhenti sama sekali. So itu yang harus diwaspadai sama Onyx. Rumput yang mereka lewati itu belum tentu aman. Benar, dan juga ini ada dua yang bisa langsung dive. Misal seperti Masya, Roger, itu langsung masuk ke badan dari lawan. Dan tinggal di cover nanti di belakangnya dengan Faramis juga. Dan sekarang Kiboy tertinggal sendirian tapi terlalu tebal juga ya. Ini mau diukir seperti mana pun juga masih sulit tuh bantu kayak begitu. Tapi sekarang barusan sakit banget defense-nya dan terkena ke arah dari Kimura. Ada projectile, ada Mystic Ghost, semuanya dikeluarkan dan harusnya sesaat lagi. Ada pergerakan Farah bisa menjadi korban pula, namun di bagian belakang memiliki ke arah mana? Karena sekarang terjebaklah sudah Watt-nya tidak bisa mengantarkan damage begitu optimal. Tapi di bagian tengah, Ledrid-nya berjuang sendirian untuk bisa menghancurkan ke arah beberapa player dan dirinya pun menjadi korban pula. Sementara dirinya mengejar ke arah satu player. Akankah dirinya selamat? Gagal! Terwipe out Dewa. Kita ngeliat tim fight 5 Onyx ini bener-bener kuat banget. Di laning belakangnya kita tahu ada cewek yang bisa meloncat dengan BMI, ya kan? Dan bahkan ceweknya yang udah ditemu sama Wolf pun tidak tumbang. Ya, dan ini yang kita lihat juga dari Dewa ya, di mana mereka bermain 5 lawan 3 dulu tadi. Dan satu persatu tumbang bergantian, silih berganti yang terjadi juga. Dan sebagaimana sangat sulit untuk bisa menargetkan ke Cloud berkat BMI dia tadi yang bisa menggocek Masya juga. Atau bahkan dengan Lycan Bots yang ngikut sehingga membuat si Watt harus tertangkap di belakang. Dan tadi combo dari Onyx tuh bagus banget. Ada Mystic Gust dari Sans dan cewek nge-follow up dengan Blazing Duet. So, gak siap bahkan dari Dewa untuk bisa mengcover pemain-pemain yang tadi cukup tertinggal di area depannya. Sementara Lord yang sudah di-secure oleh Onyx udah mulai berjalan masuk ke area mid lane. Waduh, langsung aja tuh, walaupun projectile-nya gak kena ya, tapi setidaknya Mystic Gas yang langsung dikeluarkan. Ada beberapa move tadi yang udah dilakukan oleh pemain dari Dewa. Gerinya mencoba untuk bisa maju dan juga memberikan sebuah tindakan perlindungan terhadap satu base yang ada di area main. Namun di bagian atas diriannya terjebak sendirian, mau pulang, mau masuk, tapi malah tertutup pagar, gak bisa pulang dan juga Kerry harus mundur sedikit. Iya, itu dia memang mungkin kelemahan dengan menggunakan sprint ya. Dimana kalau memang ada blokade seperti itu. Buset, dan di bagian tengah tuh Mystic Gas yang dikeluarkan kembali. Pertempuran yang terus terjadi. Ada satu Netherrealm yang udah langsung dikeluarkan. Mereka semua bertahan untuk bisa mempertahankan lagi karena satu base utama mereka yang sekarang udah langsung diinvasi oleh pemain dari Onyx. Namun di bagian atas Casey yang terjebak sendirian. Fredrin yang di bagian tengah, Lutfi-nya masih terlalu kuat untuk bisa ngebadani rekan-rekannya. Tapi masih ada Watt juga bersama dengan Kimura. Mereka bertiga bekerja sama mempertahankan base utama mereka. Ini kerugian yang besar banget sih buat Dewa ya. Mereka kehilangan 2 pemain, kehilangan 2 turret base juga. Dan tidak ada trade yang datang dari Dewa United. Ya, dan bahkan mereka juga sudah mulai tertinggal dari sisi item ya. Sehingga sekarang ketika kita melihat item tadi yang jadi untuk Suns, ada Winter, dia akan jauh lebih bisa survive kalau memang dia akan tabrak oleh pemain Dewa. Dan itu mungkin yang sekarang Dewa harus terima ya, ketertinggalan dari segi network dan juga item yang dibutuhkan. Kalau kita melihat sedikit replay, kita dari Samsung Galaxy S24 series, ini kombonya bagus banget. Lutfi masuk dengan satu penalty zone, di follow lagi dengan Mystic Gas. Ya, meskipun memang ada Netherrealm juga, tapi lihat bagaimana continue team fight-nya, bagaimana atau kapan momen Blazing Duet-nya dibuka juga ini mengenai secara telak pemain-pemain Dewa. Timing cewek dengan Blazing Duet menurut aku itu yang penting. Karena dia nggak langsung juga nge-combo ketika Lutfi masuk dengan penalty zone. So, kelihatan sinkronisasi dari pemain-pemain ini. Onyx ini jelas banget. Fokus mereka benar-benar bagus banget. Benar, bagaimana timing mereka untuk saling cover, kapan mereka buka untuk team fight-nya juga. Dan sekarang ini ada keleluasaan untuk Kairi juga, karena Kairi bakal diberikan space yang cukup banyak. Dia udah bisa farming sendirian, bebas banget, karena semua zona, semua wilayah Dewa ini sudah diambil oleh Onyx. Iya, semua udah mulai di zoning, udah nggak bisa keluar dengan lumayan nyaman nih dari Dewa sendiri. Sementara memang udah menang di early, tentunya map control akan lebih mudah untuk Onyx. Yep. Ini cewek, C-nya Cloud Winata apa gimana ya? Bagus banget loh, 5-0. Positioningnya kapan dia masuknya om. Iya, tapi itu udah tadi bagus banget tuh. Ini cewek juga ditarget ya kan. Terus Sansha juga ternyata ya out of nowhere dia selamat dari terkamar si dia. Belum dead sama sekali. Dan dari item build yang terpantau tadi Kairi dengan full damage karena dia adalah assassin juga. Dan Case baru menyelesaikan satu glowing one, sementara Lordnya jatuh ke tangan Onyx kembali. Iya, nggak akan bisa dikontes juga sih sama Dewa. Menurut aku mereka tertinggal cukup jauh ya. Harus mendapatkan satu momen comeback dulu sih sebenarnya untuk Dewa. Kimura mungkin bisa jadi kunci. Dia punya final flash, ya kan? Yep. Create space untuk Watt
menurunkan line keponsnya juga. Case di sini punya Netherrealm, jadi menurut aku high ground dari Dewa ini masih cukup tinggi kok. Oke, dari item Drian ada BOD juga sudah selesai memang. Tapi kita bicara dari item yang juga diselesaikan oleh Onyx. Lihat bagaimana Cloud-nya dengan full item. Ya, dia udah jadi semuanya. Ya udah, mereka tinggal nabrak, mereka tinggal melihat kapan timing dari Suns yang bisa menembakkan Mystic Gush-nya. Dari Suns bahkan udah bikin. Buset ya, ini Kyrie akankah bisa selamat tapi masih ada Immortal. Bisakah dia kabur sampai terakhir dan Kyrie? Tapi mendadak Kimura menghancurkan cerita indah yang sudah dibangun oleh Kyrie. Baru saja juga Kimura yang masih berhasil selamat tapi Mystic Gush yang langsung dikeluarkan begitu saja. Mendadak cewek hadirkan satu blazing blade begitu menyakitkan memberikan damage ke arah satu sekitar area tersebut. Dan juga tuh sekarang Gary-nya terpaksa masuk ke area dalam. Masih ada Lutfi yang memimpin rekan-rekannya untuk bisa ngebadanin. Ada Watt dan juga Gary. Mereka berdua mau gak mau harus bekerja sama untuk bisa menghancurkan dan juga mempertahankan. Tapi sekarang Gary-nya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Dan juga Watt tersisa sendirian. Mystic Gush yang dikeluarkan pula game pertama. Harusnya menjadi milik Onyx. Wow, team fight terakhir yang membuat out pemain-pemain dari Dewa United